Pemegang polis Jiwasraya yang kami cintai, bersama dengan pemerintah selaku pemegang saham, berbagai upaya kami lakukan demi memperjuangkan hak-hak Anda. Restrukturisasi polis, solusi terbaik bagi Anda, jalan dengan komitmen kami untuk menjaga keberlangsungan manfaat polis demi perlindungan Anda dan keluarga. Kini, sudah saatnya perjalanan baru dimulai. Ya, namanya juga iklan, selalu ada bumbu untuk menutupi fakta sebenarnya. Kata iklan, rencana restrukturisasi Jiwasraya adalah solusi terbaik dari pemerintah bagi para nasabah. Yang tak disampaikan di iklan adalah di balik rencana itu ada skema pemotongan dana milik nasabah. Para korban dipaksa ikut bertanggung jawab menanggung kerugian atas skandal korupsi para pejabat Jiwasraya. Semua nggak masuk akal sehat. Ini terus terang aja, mau ngerampok tapi dengan peraturan. Sekalian aja ngomong sama saya, uang kamu saya rampok, salaman, selesai. Benar nggak Pak? Saya katakan Jiwasraya itu pembunuh. Apa yang didengungkan oleh Kementerian BUMN harus amanah, nol besar. Semua itu bermula dari sini, saat isu gagal bayar Jiwasraya muncul ke publik, yang kini jumlahnya mencapai 54 triliun. Kementerian BUMN lalu turun tangan dan menemukan kecurangan. Temuannya, dana nasabah diinvestasikan ke saham gorengan. Kasus ini menjerat Beni Cokro, Heru Hidayat, Hari Prasetyo, Hendrisman Rahim, Syah Mirwan, dan Joko Hartono Tirto. Kasus hukum sudah selesai, tapi bagaimana nasib uang para nasabah? Opsi diajukan pemerintah adalah restrukturisasi. Wacana ini kali pertama muncul di rapat panitia kerja di Komisi 6 DPR RI pada 7 Juli 2020. Kan ada opsi yang 100% minta kembali, jangkanya panjang. Tadi ada pemotongan 25%, jangkanya menengah. Porsi yang paling cepat minta harus kembali, porsinya mungkin hanya 40%. Nah inilah opsi-opsi ini nanti biar diserahkan kepada korporasi, ya, IFG yang baru untuk bernegosiasi kepada para nasabah, saya kira itu. Pemerintah seolah buang badan dan tak bertanggung jawab terhadap dana nasabah yang ada di Jiwasraya. Restrukturisasi ini memasukkan skema pemotongan dana nasabah melalui renegosiasi polis ke IFG. Jika menolak, dana nasabah tak jelas kapan akan kembali. Mereka dipaksa menyepakati restrukturisasi yang batasnya ditentukan pada akhir Mei nanti. Ini surat pemberitahuan restrukturisasi dari Jiwasraya. Dengan alasan tak sanggup membayar, para nasabah dipaksa setuju restrukturisasi. Nasabah diminta mengalihkan dananya ke IFG Life. Jika mereka setuju, imbas pemaksaan ini akan membuat manfaat dan jumlah dana mereka hilang. Nih, hitungannya nih. Minusnya. Mereka memang bisa menolak, namun hak polis yang mestinya diterima berganti menjadi piutang. Tak jelas kapan piutang itu akan dilunasi pemerintah. Kalau mau rampok, rampok terus terang, jangan cara begitu. BUMN dirampok, dikorupsi, urusan negara. Saya nempatin uang cash saya, utuh, kembalikanlah kalau udah jatuh tempo. Jangan melanggar hukum negara sendiri. Pengurangan manfaat itu jumlahnya bervariasi diterima nasabah. Ada 3 skema. Saya bilang skema kalau menurut saya tidak manusiawi. 1, saya dicicil 15 tahun tanpa bunga. 2, dipotong 31%. Ketiga, sama juga 29%. Tak hanya 17.000 nasabah bank assurance yang dananya dipotong. 3 juta nasabah anuitas retail dipaksa melakukan hal serupa. Maka kalau ada inisiatif-inisiatif untuk mencari aset untuk mengcover, ini akan selesai. Tapi kalau Bulanan saya bisa sampai 20% turunnya. Sementara totalnya kalau dihitung dengan manfaat yang saya terima pada usia 65 tahun, di mana saya terima 50%, itu saya dirugikan sampai 43%. Kita berperbandingan kan, dengan perbandingan seperti ini, scam kayak gini, dengan akal sehat ya kita menolaklah tanda tangan.
Dengan akal sehat lah, uang saya sendiri kok. Nasabah korban Jiwasraya ialah pensiunan guru dari Yayasan Dana Pendidikan yang jumlahnya 1.200 orang. Mereka kemudian disodorkan surat restrukturisasi dengan nilai manfaat uang pensiun yang berkurang hingga 39%. Ternyata setelah hitung-hitungan jadi kita hanya terima 60% kan, sekitar itu. Yang paling merugikan itu. Ada 12 perusahaan BUMN yang dana pensiunannya ditaruh di Jiwasraya. Uang yang kami tabung 30 tahun selama kami bekerja itu tiba-tiba mau bukan restrukturisasi, kami mengatakan itu dipotong. Ya. Yang direstrukturisasi itu adalah Jiwasraya. Kami tidak ada urusan dengan Jiwasraya. Kami memberikan penawaran kepada pemegang polis. Penawaran restru ini lebih baik daripada opsi likuidasi. Artinya kalau pemerintah tidak menyelamatkan pemegang polis, pemerintah tidak memberikan dana penyelamatan, maka Jiwasraya akan pilot atau likuidasi. Nah, kalau likuidasi, maka pemegang polis akan menerima jauh di bawah. Kini nasib para nasabah itu dipenuhi ketidakpastian. Arti ditinggal itu, kami hanya akan mendapat surat pihutang atau Jiwasraya memberikan surat hutang kepada pensiunan yang menolak. Pertanyaannya kapan dibayar? Kan itu. Nggak ada kejelasannya. Dulu memang ini sepihak, memang ini terkesan sepihak, tetapi kami memang menerapkan sesuai dengan norma dari polis yang ada, terutama melihat dulu-dulunya seperti apa. Kalau perlu dikoreksi ya kami koreksi saat ini. Demikian.